Terima kasih Anda masih mendengarkan RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami lewat Dialog Palembang pagi ini mengenai Hari Anak Sedunia untuk setiap anak, setiap hak ya di 3. Mengangkat isu-isu terkini, Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Ya, mendengar Anda bersama Dialog Palembang pagi ini. Pagi hari ini perbincangan kita tepat di tanggal 20 November ya. Di tahun ini, di tahun 2023 dan 20 November itu diperingati Hari Anak Sedunia. Nah, pagi hari ini kedua narasumber yang akan saya hadirkan untuk Anda. Anda bisa bergabung bersama kami nantinya berbincang-bincang bersama kedua narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang. Kita sapa terlebih dahulu adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Heni Yulianti SIPMM. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Heni. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tata sehat? Alhamdulillah sehat, lama kita nggak ketemu ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Selanjutnya Pak Adi Sanggadi SH, Pemerhati Anak Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Adi sudah hadir di Pro 1 Palembang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini suara Pak Adi kayaknya nggak bisa saya dengar dengan jelas ya. Coba mungkin mic-nya bisa agak dekatan lagi nih Pak ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Terima kasih ya Pak sudah hadir di Pro 1 Palembang. Nah, perbincangan kita nih Bapak Ibu mengenai peringatan Hari Anak Sedunia ya untuk setiap anak, setiap hak ya di pagi hari ini sesuai dengan tema peringatan Hari Anak Sedunia yang bertepatan di tanggal 20 November ya. Jadi berbicara tentang hak dan juga digaungkan oleh UNICEF dan juga WHO, anak di mana saja itu berhak hidup dalam dunia yang damai, terus anak berhak ya atas planet yang aman dan juga layak huni, bahkan anak juga wajib didengarkan dan diikut sertakan dalam semua pengambilan keputusan yang akan memengaruhi mereka. Nah, sejauh ini seperti apa sebenarnya kita dulu nih sebagai mungkin bisa dibilang sebagai orang tua untuk memenuhi hak-hak anak yang baru saja saya sampaikan ini. Mungkin saya ke Bu Heni langsung ya Pak Sanggadi ya, silakan Bu. Baik, terima kasih Mbak Tata. Sebelumnya kita wajib mengucapkan selamat Hari Anak Sedunia dulu untuk seluruh anak-anak yang ada di seluruh dunia. Sebelumnya kita juga harus memahami bahwa yang dinamakan anak adalah mulai dari 0 bulan sampai dengan di bawah 18 tahun. Jadi kita memberikan pemahaman itu dulu. Jadi setelah di atas 18 tahun udah gak masuk anak-anak lagi. Jadi terkait dengan bicara tentang peringatan Hari Anak hari ini tahun 2023 for every child, every right atau setiap anak dengan setiap haknya masing-masing, kita tarik ke belakang dulu Mbak Tata terkait dengan Konvensi Hak Anak. Iya. Jadi Konvensi Hak Anak itu adalah salah satu instrumen dari hak azazi manusia itu sendiri yang merupakan kesepakatan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak yang disahkan tahun 1989 dan diratifikasi oleh 193 negara. Kalau untuk di Indonesia sendiri hak anak itu ada 31 hak anak Mbak Tata. 31 hak anak ini ada termasuk bermain, berkreasi, berpartisipasi, kemudian bebas berkumpul, hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup, kemudian juga ada hak untuk mendapatkan. Hak untuk mendapatkan ini mereka harus diberi nama oleh orang tuanya, diberikan identitas, kewarganegaraan, hak pendidikan, hak mendapatkan informasi serta
kesehatan dan standar hidup yang layak. Kemudian juga anak-anak juga harus mendapatkan hak dalam perlindungan pribadi, tindakan dari perbuatan kesewenang-wenangan, kemudian penculikan, penjualan perdagangan atau human trafficking, kemudian eksploitasi seksual, siksaan fisik dan non fisik, serta hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi genting atau darurat. Sebenarnya yang menjadi Fokus. semua mata kita sekarang tertuju pada anak-anak yang sekarang berada di Palestina. Itu juga sebenarnya mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Jadi dari saya menjabarkan beberapa saja ya Mbak dari 31 yang memang menjadi hak anak-anak seluruh dunia. Gitu. Oke. Nah, saya karena Ibu tadi udah sudah nyinggung duluan ya. udah spill Palestina jadi agak gimana ya, harusnya presenter nggak boleh baper ya, cuman gimana kita juga manusia biasa ya Bu ya. Oke. Nah Pak Hadi kan tadi sudah dijelaskan sebenarnya banyak loh hak-hak anak nih yang memang yang harus kita cukupi ya. Nah apa sih Pak yang Bapak amati gitu, kenapa kadang sampai sekarang juga ada beberapa hak anak yang mungkin tidak terpenuhi seperti itu kan? Ya. Jadi pertama saya ucapkan selamat Hari Anak Internasional bagi seluruh, terutama anak-anak Indonesia. Karena kita orang tua adalah orang tua daripada anak Indonesia, tidak terkecuali. Dengan ini, dengan ada Hari Anak Internasional ini juga kita memperingati kembali bertahun-tahun yang lalu sudah juga sering kita bahas di sini. Apa yang ada di depan mata kita dahulu, karena ini adalah bagian daripada dunia. Bahwa seperti yang kami selalu mengamati selama beberapa tahun ini ya, dari sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini kami berkecimpung di dunia perlindungan anak ini. Fenomenanya berubah-ubah, terutama kita mengambilkan fokus lebih ke khusus lagi adalah Sumatera Selatan. Yang barometernya di beberapa kota-kota besar seperti Palembang, Lubuk Linggau, dan juga adanya Batu Raja, adanya beberapa Prabu Muli, dan katakanlah kota-kota besar yang ada di Sumatera Selatan. Fenomena yang terjadi adalah bagaimana perubahan daripada perilaku anak dalam rangka pergaulan sehari-hari yang tidak mempunyai masukan dalam diri mereka, ataupun mereka sudah tidak bisa menerima dengan baik lagi bagaimana apa yang dimaksud dengan pergaulan yang baik, bergaul yang baik, dan bagaimana mereka bisa berhubungan, berkomunikasi yang baik dan saling sayang menyayangi. Contoh yang seperti kita ambil hanya dua saja karena ini besar banyak waktunya bagi kami di sini, bahwa yang pertama adalah pergaulan sehari-hari, bahwa bagaimana mudahnya anak-anak bisa mendapatkan kendaraan bermotor, Bu. Ini yang menjadi tiap hari mungkin apalagi kita di daerah ya Pak? Ya, di daerah. Tapi di kota Palembang dia cukup banyak sekali. Jadi kami beberapa kali ada di telepon sama, kebenaran saya tinggal di arah Halang Lebar. Jadi kebenaran itu Polsek Talang Kelapa yang masuk Banyumasin pernah koordinasi dengan kami untuk bisa membantu bagaimana mengatasi situasi dan kondisi yang sudah sangat, menurut kami sudah tidak sangat baik ya untuk dalam lingkungan. Nah inilah jadi yang kedua, kita akan membahas mengenai masalah pergaulan dunia maya, cyber, Bu. Jadi hanya itu yang menurut kami di dalam ulang tahun anak internasional ini, terutama kita fokuskan di Sumatera Selatan, bagaimana kita bisa mengatasi dua hal ini dulu. Jadi agar frame daripada mereka untuk bergaul itu bisa dapat terkontrol dengan baik, bisa dapat berfungsi dengan baik. Seperti kami sudah sampaikan beberapa kali dalam pertemuan perlindungan anak ini, bahwa peran serta orang tua, peran serta masyarakat, seperti pasal 72 peran serta masyarakat itu tidak pernah berjalan fungsi itu dengan baik. Karena memang melihat situasi dan kondisi keadaan situasi masyarakat kita ini sebenarnya adalah masyarakat timur, dan padahal masyarakat kita Sumatera Selatan banyak yang saling peduli. Tapi mungkin kalau banyaknya terlalu kesibukan dan segala macam sehingga menjadi akhirnya agak sedikit cuek. Tidak begitu cuek. Contoh masih banyak kecelakaan, masih banyak yang nolong, segala macam. Tapi dalam hal untuk perlindungan anak yang kami lihat ini sangat
merosot sekali. Bagaimana seorang tua bisa dengan gampangnya memberikan kendaraan dengan anak tapi tanpa memfilter. Bagaimana orang tua tidak pernah mau menerima bahwa anaknya itu salah. Kalau kadang-kadang aparat termasuk dari PPPA, kami sering bersonding dulu di dalam waktu masih KPAI, selalu orang tua telap, anak saya benar. Padahal kita akan memberitahu tidak akan mungkin demikian. Nah demikian, tapi yang terjadi sekarang adalah bahwa mereka ini disintegrasi, tidak pernah bersahabat. Dengan adanya ini sering terjadi kejadian-kejadian. Contoh saja, mereka akan melakukan suatu bentuk tawuran. Karena begini, begitu kita masuk mereka kaget. Wah, kaget mukanya, kayak kelihatan ada yang ini, ada yang ini. Kita udah ketahuan bahwa ada suatu tingkat permusuhan yang sudah ditanamkan dan mereka pada malam tersebut sudah danger, Bu. Sudah merasa waspada. Wah, ini ada apa dan ini aparat begitu. Nah, ini juga menjadi satu perhatian bagi kami. Bagaimana peran serta masyarakat daripada RT RW yang ada di sana, Bu. Dan khususnya juga, orang tua. Ya, katakanlah mungkin mereka tidak tinggal di situ atau di tempat-tempat yang lain, kumpul di situ ada sama satu dua orang. Tapi tidak pernah ditanya apa sih kenapa kumpul-kumpul di sini. Ya kalau dia ngomong apa lagi makan pempek, makan ini, itu sebenarnya ya hal yang klasik yang kita tidak boleh harus percaya karena kita juga pernah kecil, pernah juga remaja. Orang pempeknya juga nggak ada di sana ya Pak ya? Ada, memang ada. ya? Cuma kan ada hal yang lain itu. Yang kedua mengenai masalah cyber tadi, bagaimana ini juga akan menyulut suatu keadaan bahwa tidak mengertinya anak-anak ini dengan undang-undang ITE, undang-undang nomor 16. Jadi cuma sebatas menggunakan saja ya. Undang-undang 11 tahun 2016. Jadi banyak sekali yang terjebak dengan menggunakan gadgets yang menggunakan katakanlah semacam mereka memainkan foto, memainkan ini yang sering terjadi. Kejadian-kejadian yang banyak di Polda tersebut dilaporkan di kepolisian, terutama mengenai soal foto atau gambar yang katakanlah berbau fitnah. Yang anak-anak tersebut memang tidak tahu. Kadang-kadang mereka memang tidak mengerti menggunakan itu. Yang main sikat aja, main ini segala bahwa itu adalah yang mengupload ini kalau 2-3 kali itu adalah satu penyebaran dan segalanya tidak mengerti. Nah mungkin itu yang akan kita sampaikan. Ini saya tarik dari apa yang sudah dibicarakan oleh Pak kan dari masyarakat dan juga orang tua ya. Bu Heni gimana nih cara kita juga ikut serta menyadarkan menyadarkan atau mengedukasi orang tua ini supaya juga dia bisa mengawasi, mengontrol anak-anak ini agar tidak terjadi ya hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu kan Bu ya. Oke. Jadi gini Mbak Tata, dengan memang sekarang ini kan dunia ini sudah bergeser. Bagaimana dulu kita sebagai orang tua memang sangat membatasi penggunaan gadget terhadap anak-anak, tetapi karena kita pahami dampak dari pandemi COVID, bagaimana memang kita harus menyerahkan baik itu handphone ataupun laptop kepada anak-anak karena memang mereka membutuhkan untuk belajar. Di sini memang yang harus kita sadari sama-sama bahwa pengawasan terhadap orang tua dari orang tua terhadap anak, dan di sini juga harapan kita tidak hanya orang tua yang berperan untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak, siapapun yang menjadi anggota dalam keluarga tersebut. Karena kalau kita tinggal di Indonesia, khususnya di Palembang ini Pak ya, biasanya nggak hanya orang tua, ada paman, ada bibi, ada kakek, ada nenek gitu kan ya. Kemudian ada mungkin asisten rumah tangga yang bisa juga kita minta bantuan kepada mereka untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak. Begitu juga terhadap lingkungan sekitar, karena selain kita bicara bahwa pengawasan terhadap kemudahan anak-anak memakai kendaraan, kemudian juga penggunaan media sosial, kekerasan fisik maupun kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak-anak itu pelakunya sudah sering saya sampaikan Mbak Tata, itu lebih besar berdasarkan data itu dilakukan oleh orang-orang yang ada di lingkungan sekitar mereka atau orang-orang yang familiar terhadap anak-anak itu. Nah, selain dari peran anggota keluarga, itu juga peran lingkungan sekitar seperti yang Pak Adi sampaikan tadi, RT, RW, tetangga, itu juga kita bisa melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang ada di lingkungan sekitar kita. Ini nanti ada lurah atau camat dan lain sebagainya. Jadi memang betul Pak, semua orang ini tidak bisa kita hanya mengandalkan peran di mana pemerintah. Nggak bisa. Jadi semua elemen masyarakat itu harus terlibat, mulai dari RT, RW,
tokoh agama, tokoh masyarakat, atau justru biasanya kan sekarang ini apalagi di daerah-daerah itu ada Karang Taruna yang sebenarnya mereka harus menjadi contoh terhadap anak-anak yang ada di lingkungan mereka gitu Mbak Tata. Oke. Tapi sejauh ini apa Bu yang paling katakanlah mungkin paling sulit ya untuk memasuki, kayak misalnya kita nih harus mengedukasi atau harus menyadarkan para orang tua ketika mungkin kasus-kasus yang datang ke DPPA gitu ya Bu ya. Apa yang paling susah mendobraknya gitu Bu? Bagian mana gitu? Karena ya seperti apa yang Ibu bilang tadi kan, bahkan fenomena sebenarnya kekerasan yang terjadi pada anak juga pelakunya kan adalah orang-orang Orang terdekat sekitar. gitu kan. Jadi kebanyakan kejadian kekerasan terhadap anak itu menimpa yang mohon maaf kategori ekonominya menengah ke bawah Mbak Tata. Anak, ya ketika bicara menengah ke bawah itu biasanya orang tuanya baik ayah ataupun ibu memiliki kesibukan untuk pemenuhan ekonomi rumah tangga mereka, sehingga anak-anak ini kurang mendapatkan pengawasan baik dari orang dewasa ya, dari orang dewasa di anggota rumah tangga mereka. Kemudian juga kurangnya atau rendahnya tingkat pendidikan. Kemudian juga ditambahkan dengan sekarang ini masih bicara tabu tentang itu Mbak Tata. Ketika kita ada kekerasan dalam rumah tangga, misalnya ayah melakukan kekerasan terhadap ibu atau terhadap anak, itu biasanya keluarga itu mengkeep cerita itu. Jadi mereka tidak mau menceritakan keluar dengan alasan malu. Ini adalah aib, apalagi ketika kita bicara tentang kekerasan seksual. Nah, makanya kami dari Dinas PPA, dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas PPA ini mengharapkan bahwa tidak ada lagi masalah bicara bahwa ketika kita membicarakan masalah kekerasan baik fisik, seksual atau bullying dan lain sebagainya, itu bicara tentang aib atau ini tidak bisa kita bicarakan keluar. Karena bagaimana kita menurunkan angka kekerasan fisik dan psikis itu adalah dengan melaporkan bahwa pelaku sadar bahwa yang dia lakukan ini tidak boleh dilakukan, dan dia sudah sadar bahwa korban ini melaporkan, sehingga harapannya dia tidak akan melakukan lagi baik terhadap korban yang sama atau korban-korban yang lainnya. Jadi benar-benar kesadaran untuk melaporkan atau menceritakan terlebih dahulu. Kalau misalnya takut melaporkan ke aparat penegak hukum, takutnya nanti akan ada akibat hukum di belakang, itu kita bisa sekalian ini saya minta kepada masyarakat untuk di Dinas PPA ini ada UPTD PPA. Kita juga ada KPAD. Jadi kita juga bisa berkonsultasi dulu, membicarakan dulu. Kalau memang masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kita selesaikan secara kekeluargaan. Tetapi kalau memang ini harus masuk ke aparat, ke ranah hukum, kita akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum gitu Pak tadi. Jadi kesadaran semua. Jadi mohon maaf Pak, jadi mau sekali sampaikan bukan pure mau membela anak harus begini, tidak. Anak juga dapat dipersalahkan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 ya, SPPA itu, bahwa mereka bisa jadi tersangka, bisa jadi terhukum, dan mereka bisa diperiksa walaupun berusia 12 tahun. Nah itu demikian. Oke, Bu Heni silakan. Jadi terima kasih Pak Rehan. Kekhawatiran Pak Rehan ini sebenarnya kekhawatiran kita semua Pak, khususnya kami dari Dinas PPA harus berada di tengah. Sudah banyak kita lihat di televisi, di media sosial dan lain sebagainya, bagaimana anak-anak sekarang sudah kebablasan ketika menyampaikan haknya, mulai dari melakukan membentak, melakukan kekerasan terhadap guru-guru yang memang dampaknya sekarang sepertinya guru akhirnya ya sudah, saya tidak peduli, terserah kalau kalian mau berbuat seperti apa gitu. Saya kerjakan apa yang menjadi tugas saya, selebihnya silahkan kalian yang memutuskan. Jadi balik lagi pentingnya komunikasi antara orang tua dengan guru atau tenaga pendidik. Kalau biasanya di kelas ada wali kelas kan. Nah, untuk saya pun Mbak Tata punya anak nih yang masih sekolah SD dan TK.
bagaimana saya rajin berkomunikasi dengan guru, bagaimana saya perlu tahu bagaimana apa yang dilakukan anak-anak saya selama di sekolah, bagaimana tingkah lakunya terhadap guru ataupun terhadap teman. Dari situ dengan seringnya berkomunikasi kita sudah tahu nih, kita ada warning kalau memang anak kita sudah mulai berkata tidak baik, berkata kasar. Dari situ kita sudah mulai warning. Nah, ketika di rumah peran kita sebagai orang tua ya harus kita ambil, menyampaikan terhadap anak-anak bahwa hak kalian memang ada, tetapi ada juga batasan-batasan yang harus menjadi batasan-batasan yang harus kalian tepati gitu. Nah, bahwa boleh menyampaikan hak, tapi tetap dengan kata-kata yang santun. Kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak-anak, terhadap orang tua itu bagaimanapun posisinya itu tidak dibenarkan gitu. Nah, jadi kalau dari awal kita sudah menyampaikan batasan-batasan terhadap anak-anak kita, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, satu lagi Mbak Tata, kebebasan terhadap penggunaan gadget itu tadi, bagaimana mereka dengan mudahnya mengakses baik itu YouTube atau apapun itu bentuknya, yang kemudian ada juga yang anak-anak membuat grup. Iya. Bahkan lebih canggih mereka ya Bu ya dari kita. Membuat grup, kemudian bagaimana mereka diberi kebebasan di luar dari jam sekolah ya. Nah, makanya kita sebagai orang tua perlu memenuhi atau memiliki aturan terhadap anak-anak bahwa setelah jam sekolah apakah mereka harus pulang atau tidak, atau dibebaskan. Nah, itu harus kita sebagai orang tua harus menetapkan dari awal gitu. Kemudian jam malam ya Pak Adi, itu kan kalau memang orang tua misalnya kalian tidak boleh keluar di atas jam 8 malam misal, itu kan jam 8 malam saya tahunya kalian sudah harus di rumah. Itu insya Allah yang hal-hal yang seperti tawuran atau kumpul-kumpul yang di tengah malam itu tuh nggak ada gitu. Bisa ditekan. Iya, bisa ditekan. Nah, kita kan tidak boleh di mana ini posisi aparat penegak hukum di mana nih ketika anak-anak tawuran lah. Kalau memang kita dari awal dari dalam rumah kita sudah bisa membatasi, kalau misalnya kita sudah membiarkan ya jumlah aparat penegak hukum dengan jumlah penduduk ini udah nggak sebanding, Mbak Tata. Jadi kita mulai dari rumah lah kita sudah mulai melakukan pengawasan. Oke. Sudah ada pendengar kembali yang bergabung. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Ana di Prabu Muli. Iya. Oke, silakan Om Ana, kita bersama. Terima kasih Mbak Tata. Iya, ada Ibu Heni. Kebetulan hari ini hari sama anak Pak ya. Adi. Iya, Hari Anak Internasional. Iya. Ya bolehlah diucapkan sedikit ya. Selamat untuk anak-anak lah ya di Hari Anak Internasional ini. Semoga anak-anak zaman dini ya. Jadi anak yang baik, yang sehat, yang berguna bagi bangsa dan negara nantinya. Benar-benar untuk mempertahankan Indonesia ini. Terputus. Mohon maaf banget Oma, silakan Oma dicoba lagi atau enggak bisa WhatsApp langsung ya di 082179279090 ya. Oke, kita coba lagi. Halo. Aduh, kenapa nggak putus Mbak Tata ya? Iya, nggak tahu Tata kenapa Oma. Ya udah Sering sekarang terjadi seperti ini. Nah, iya udah antisipasi Iyalah, biar kita nggak putus. boleh ya? Iya boleh, silakan. Iyalah, dipersingkat aja nanti putus lagi gitu. Silakan Oma. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para narasumber yang ada di studio. Salam sehat ya Bu ya Pak. Sehat. Iya. Kalau menurut Oma ya, di zaman sekarang ini semuanya kayaknya sudah teknologi canggih gitu ya. Iya. Jadi menurut Ibu dan Bapak sebenarnya HP itu penting nggak sih diberikan untuk anak sebagai media gitu, sebagai alat gitu ya? Karena saya lihat ya anak-anak di zaman sekarang SD aja kalau ditanya gitu, nah 3 kali 2 berapa? Dibuka dulu itu apa? HP. Pakai kalkulator ya. Kalkulator. Iya. Ya, itu satu. Apakah mendukung HP itu untuk kecerdasan anak? Oke. Terus kedua, kalau ditanya, pulau ini di mana? HP. Ya semuanya dengan HP. Berarti tidak ada lagi dari otak gitu ya. Kalau kita zaman dulu sekolah itu ya,
Oh, perkalian itu harus hafal di luar kepala dari 1 kali 1 sampai dengan 10 kali 10 itu di luar kepala. Kalau enggak habis kuku dipukul sama guru gitu. Ya. Iya, dan kedua lagi kayaknya dari HP inilah ya karena anak-anak menontonnya jadi inspirasi dirinya untuk berbuat yang tidak baik, yaitu kayak dibully lah, Yeah. kekerasan lah, karena mereka selalu menonton itu gitu. Yeah. Bagaimana sih menurut ibu dan bapak gitu? Apa penting itu HP itu diberikan untuk anak-anak sekolah baik itu TK, SD, SMP dan SMA? Oke. Terima kasih Bapak, terima kasih Bu, Terima kasih. terima kasih Ya. Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Ana ya sudah bergabung bersama kami. Penting apa sih menurut Bu Heni sama Pak Sangadi handphone diberikan kepada anak? Penting ya, tapi pasti akan ada tapinya ya. Ada tapinya. Iya. Jadi untuk keluarga yang pemula, ini kan Oke. sebenarnya kita kalau berbicara sudah kasep nih Bu, ke belakang. Iya. Diberikan kepada anak yang memang cuma untuk apa ya? Wah, ini anak saya punya HP, keluarga saya begini, jadi menunjukkan kehedonisan. Tapi sebenarnya kita bicara perlindungan anak, artinya berbicara tiap tahun ke tahun. Karena tiap tahun itu ada anak yang besar, ada yang remaja dan ada yang dewasa. Terus ada juga yang berkeluarga. Nah, untuk yang berkeluarga saat ini, siapapun yang anaknya sudah mulai memasuki usia 10 tahun ataupun apa, mulailah dibimbing untuk memberikan HP ini. Kita akan lihat dari klaster pada rumah tangga, Bu. Jadi kalau kita lihat ada rumah tangga yang memang benar-benar seperti kita sebut tadi, yang bisa menjewer anaknya, bisa mendisiplinkan anaknya, dan mereka tidak untuk dapat keluar rumah, tidak patuh untuk menggunakan HP ataupun gadget Android yang lain ya. Tapi ada keluarga yang cuek. Nah, klaster keluarga yang begini ini, yang dia cukup mapan tapi dia tidak begitu banyak perhatian dengan keluarga yang sibuk dengan dunia di luar, ataupun mereka tinggal sibuk dengan dunia sendiri. Udah selesai gitu ya Pak. Selesai. Nah, ini klaster inilah yang menjadi, belum lagi berbicara klaster yang paling bawah. Iya. Yang paling bawah yang mohon maaf semuanya kekurangan, semuanya apa, tapi anak-anaknya harus memiliki ada mendapatkan HP dan juga menggunakan demikian, dan juga tidak terkontrolnya. Contoh beberapa daripada kejadian tawuran itu, motor mohon maaf kendaraan masih kredit, Iya, orang iya. tuanya udah dipakai bekerja. Nah, ini kan jadi malah menjadi peranan kita semua ini berkaitan dengan dinas sosial, dengan adanya PPPA, dengan adanya semua, termasuk yang melakukan seperti penyuluhan KB, penyuluhan apa itu sebenarnya bisa dapat difungsikan untuk dapat mana anak rumah tangga. Karena kalau sudah kasep seperti kita bicara kemarin Mbak Tata ke belakang, susah Bu. Anak-anak ini nggak bisa makan, kita yang dilawan ya, terus terang. Nah ini, jadi artinya peran kontrol. Terus kalau sudah demikian bagaimana? Ya itu tadi, memang patroli cyber sangat diperlukan. Karena saya juga mengkhawatirkan dengan banyaknya adanya judi online Bu. Judi online ini sudah gampang sekali, dan saya mengikuti itu dengan uang 500 rupiah saja sudah bisa sekarang, dengan adanya nomor sekian ini begini, dan ini benar-benar kita lihat sendiri. Nah ini bagaimana, dan ini sudah dilakukan oleh anak-anak pasti pegang uang. Sekarang paling kecil uang jajan 10.000 loh. Saya tahu ini rata-rata hampir SD itu, kalau nggak 10.000 nggak ada lagi. Karena PMP aja sudah 2.000. Nah itu. Jadi kalau kita lihat di situasi kita Sumatera Selatan begini, bagaimana kita sekarang kan mumpung ada apalah dinas PPPA, saya akan berbicara ini bagaimana Bu kita kan jatuhkan dengan semacam satgas untuk dapat bersama-sama Bu ya, dari RT seluruh Sumatera Selatan ini. Tapi jangan dikaitkan dengan pemilu loh Bu, ini kita tidak ada urusan ini. Jadi dalam arti kata, supaya kita akan menyatakan bahwa masa sih kita tidak bisa mengatasi anak-anak yang tawuran ini, masa sih kita tidak bisa mengatasi anak-anak yang kebut-kebutan ini, dan itu dapat mengurangi mereka ini. Tapi kalau peran serta daripada RT, RW maupun lurah maupun kepala desa itu berfungsi, saya yakin bisa. PPPA yang dinas hanya cuma UPTD yang terkecil, saya yakin bisa. Tapi koordinasinya memang harus dibantu. Saya mohon juga dengan Pak Gubernur, kalau bisa kita akan menghadap ke mereka bahwa bagaimana bisa menurunkan kejadian. Karena begini, yang tidak pernah terpedulikan bahwa 30% anak yang ada di dunia ini, ada termasuk di Sumatera Selatan, itu adalah bagian daripada kehidupan masyarakat. Di mana ada orang dewasa pasti ada anak-anak. Di mana ada kejadian pasti ada anak-anak. Dan kunci daripada semua itu adalah kuncinya anak-anak. Banyak sekali kasus terungkap oleh anak-anak Bu, sejak dibukanya undang-undang ini. Kalau dulu mana mungkin terungkap, anak-anak boleh ngomong, keluar, pergi, segala macam, tidak pernah dengar. Nah ini, mungkin inilah yang menjadi ini kita.
Bu Heni, ada yang mau ditanggapi nih Bu Heni? Oke. Terima kasih Oma Ana. Oma Ana ini termasuk berarti pemerhati juga ya, Iya. pemerhati anak-anak. Jadi memang betul ketika kita bicara penting atau tidaknya anak-anak diberikan gadget ini seperti yang Pak Adi sampaikan tadi, dua sisi mata pisau. Iya. Di satu sisi mereka bisa mendapatkan manfaat luar biasa, di satu sisi lagi mereka juga bisa mendapatkan efek negatif yang luar biasa juga. Nah, sekali lagi yang saya tidak bosan-bosan menyampaikan adalah pengawasan terhadap penggunaan gadget itu sendiri, dibatasi misalnya 1 jam mungkin, kemudian juga kita kan ada beberapa yang bisa kita kunci yang mereka tidak bisa akses ya, gitu kan. Nah, terkait dengan judi online yang Pak Adi sampaikan itu juga menjadi salah satu concern kita. Ada di salah satu kabupaten ada anak yang ternyata sudah memiliki hutang yang sangat banyak terkait dengan judi online. Nah, Itu usia berapa Bu? anak SMA. SMA. SMA kalau tidak salah kelas 1 atau kelas 2. Jadi kita juga sudah menjalin komunikasi dengan OJK. Kita akan memberikan semacam edukasi terhadap anak-anak SMA terkait dengan bahaya judi online itu sendiri, dan seharusnya memang mereka tidak bisa mengakses itu. Tadi Pak Adi sampaikan juga peran pemerintah untuk apa tadi Pak, cyber ya, cyber IT ya Pak ya, ya patroli cyber terhadap judi-judi online yang ternyata sangat mudah sekali diakses oleh anak-anak. Jadi Oma Ana, terima kasih. Kami harapkan terus menjadi pemerhati anak-anak, tetapi tidak hanya menjadi pemerhati, tetapi juga menjadi corong penerus informasi dari pemerintah, apa saja yang harus disampaikan kepada anak-anak, apa yang memang menjadi hak mereka, tetapi juga dengan batasan-batasan dan kontrol yang tinggi dari orang tua. Gitu. Oke, baiklah. Nah, sudah ada pendengar kembali yang bergabung. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan lagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bapak siapa di mana Pak? Saya dari Tanah Parahyangan, Bandung Timur. Oh, oke. Pak Irwan ya. Irwan. Iya, iya. Waduh, masa Mbak Tata lupa. Maklum lah Pak. Iya. Silakan Pak Ahmad Irwan di Bandung Ya, Timur. Terima kasih pagi. sudah streaming. Assalamualaikum Ibu Bapak narasumber yang saya hormati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, menanggapi tentang masa sepintas tentang masalah kenakalan remaja atau tawuran di pelajar. Di sini Pak, pertama selain pengaruh teknologi, mungkin di sini kalau boleh saya berpendapat di sini Pak. Mungkin kalau memang pendapat saya salah, mohon diluruskan lah. Beginilah. Jadi begini Pak, yang saya kesat matakan, kebanyakan itu yang tawuran pelajar itu datang dari orang-orang tua yang boleh dikatakan menengah ke atas, yang mampu lah seperti itu. Segala fasilitas kan ada di sini. Jadi kalau boleh saya berpendapat, kalau caranya mendidik anak, walaupun misalkan orang tuanya apapun juga keinginan anak pasti terpenuhi. Tapi cara dasar didik dengan yang kesederhanaan. Itulah seperti itu. Jadi ini Pak, saya berbicara dengan kenyataan lah di sini ada. Apapun orang tuanya dituruti. Sehingga kadang pulang malam, kadang tadi tawuran. Itulah ini saya berbicara dengan fakta, nggak tahu kalau di Palembang. Ini berbicara fakta dengan di lingkungan saya sendiri. Jadi kalau pendapat saya, Ya, terputus ya. Oke. Dicoba lagi mungkin nanti Pak Ahmad Irwan ya, atau boleh WhatsApp dulu aja di 0821 7927 9090 ya. Nampaknya memang ini terjadi gangguan teknis gitu ya. Saya bacakan dulu live chat yang ada di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya, Bapak Ibu. Ada ibu atau Bapak Anggi nih ya. Pagi, saya punya anak 2 orang, usianya 1,5 tahun dan 5 tahun. Saya biarkan main handphone, tapi di timer setiap entah 1 detik apa 1 menit mati ya dalam 1 hari. Oh, cuma boleh 3 kali pegang HP. Alhamdulillah sudah terbiasa, mereka mengerti, jadi tidak ada masalah. Oke, baiklah. Mungkin ini juga bisa dicontoh untuk Bapak Ibu lain yang di rumah ya, Bu Heni ya. Oke, kita lanjutkan lagi perbincangan kita nih. Nah, mengenai di tengah kasus kekerasan seksual yang mungkin tidak pernah berjeda, bisa kita bilang seperti itu ya Bu ya, mulai dari yang berapa tahun sampai ke bahkan baru-baru ini pun ya
ada korban lagi seorang mahasiswi juga yang usianya juga ini yang miris sekali ya. Nah itu kekerasan seksual ini kan harus memang kayak memang kita rem gitu ya Bu ya. Sejak dini juga anak-anak harus disiapkan dan dibekali dengan pengetahuan yang cukup biar dia mampu mengenali dan mencegah kekerasan seksual yang berpotensi menimpanya. Nah jadi dari Dinas P3A sendiri ya Bu ya, untuk pencegahan anak dari kekerasan seksual ataupun juga dari korban bullying gitu ya Bu ya, untuk mungkin menjawab tantangan dari Bapak Ibu yang mungkin bertanya-tanya yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Heni bahwa sebenarnya kalau ada masalah kayak gini tuh jangan takut untuk melapor gitu kan ya. Nah mungkin apakah memang kampanye-kampanye ini harus kita gaungkan terus gitu ya Bu ya, karena memang kalau mendengar dari apa yang sudah kita bincangkan nampaknya tidak cukup untuk kita berpuluh-puluh kali pun mereka masih akan bungkam dengan masalah-masalah yang terjadi gitu ya Bu ya. Nah menyasar kemana saja nih Bu sejauh ini dari Dinas PPA untuk terus mengedukasi ibu-ibu maupun mungkin kakak-kakaknya, karena kan seperti apa yang dibilang Pak Adi tadi, tidak cuma orang tua yang punya anak saja, saya pun termasuk yang mungkin lebih tua dari anak itu juga berhak atau punya empati dan simpati lah untuk melindungi anak-anak yang mungkin butuh bantuan kita, butuh perlindungan kita kan Bu, seperti itu. Jadi Mbak Tata, sekali lagi kita tidak bisa hanya mengharapkan peran pemerintah ya Pak ya. Kalau dari pemerintah provinsi melalui Dinas PPA itu sudah banyak sekali Mbak Tata yang kita lakukan. Contoh kemarin di peringatan Hari Anak di RRI, saya kan diminta menjadi narasumber. Nah di situ juga saya menyampaikan kepada anak-anak waktu PAUD ya kalau nggak salah, anak-anak PAUD. Dimana saat itu saya memberitahu atau mengedukasi kepada anak-anak itu apa saja loh yang boleh disentuh oleh orang selain orang tuanya, bahwa hanya yang di dalam pakaian itu tidak boleh, hanya orang tua. Orang tua pun kalau misalnya orang tua laki-laki pun harus atas izin, atas izin dia sendiri, anak itu sendiri atau atas izin ibunya. Nah jadi kalau sedari dini dari awal mereka sudah diinformasikan, jadi ketika ada orang lain yang berusaha untuk menyentuh, dia sudah tahu bahwa itu tidak boleh. Jadi kita juga selain memberitahu, kita juga membiasakan kepada anak-anak itu untuk selalu bercerita kepada kita sebagai orang tuanya atau siapapun dalam anggota rumah tangga tersebut bahwa ketika dia mengalami tindakan yang tidak berkenan untuk diri dia sendiri, seperti disentuh, dimarah atau dipukul oleh orang lain, dia harus menceritakan kepada kita. Jadi membiasakan anak-anak kita untuk menceritakan peristiwa atau kegiatan dia sehari-hari kepada orang lain. Dari situ kita sudah bisa mengetahui dari awal sedini mungkin kita sudah tahu. Kemudian di Dinas PPA juga kita ada BKOW Mbak Tata, BKOW ada Dharma Wanita dan ada juga PKK, dan masing-masing organisasi perempuan itu memiliki kegiatan yang juga mengedukasi terhadap masyarakat, mengedukasi mulai dari tingkat PAUD, TK, kemudian organisasi-organisasi perempuan yang menjadi anggota di organisasi tersebut untuk mengedukasi lagi kepada masyarakat. Jadi edukasinya tidak hanya terbatas orang-orang yang ada di organisasi perempuan itu, tetapi juga mereka memiliki kewajiban untuk menyampaikan lagi kepada masyarakat, minimal di keluarga terdekat mereka itu sudah sangat minimal, Pak Adi, Mbak Tata. Kemudian juga kita juga mengedukasi ke tingkat-tingkat sekolah, mulai dari anak-anak SMP, anak-anak SMA. Kalau bicara anak-anak SMA ini edukasinya tidak hanya tentang seksual, tetapi juga tentang bullying, kemudian juga tentang stunting untuk anak-anak perempuan, kemudian bahayanya pernikahan usia dini, gitu Mbak Tata. Jadi kompleks sekali sebenarnya yang dihadapi oleh maksudnya bukan dihadapi ya, kompleks sekali kegiatan yang harus dihandle oleh dinas PPA. Kita bicara mulai dari pencegahan, kemudian pemberdayaan, kita juga bicara tentang penanganan kasus-kasus terhadap perempuan dan anak-anak yang ada di Sumatera Selatan. Makanya Pak Adi selaku pemerhati anak, kemudian ada
Pak Irwan juga, ada ada Oma Ana. Kami sangat butuh kepedulian dari masyarakat, mulai dari keluarga inti, lingkungan sekitar, aparat, mulai dari aparat terkecil di lingkungan masyarakat, RT, RW, lurah, camat, sampai ke dengan tingkat besar, bahwa terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak ini butuh peran kita semua. Ya. Gitu. Begitu nggak Pak Adi? Iya. Iya, seperti apa yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwa memang ini tidak bisa menjadi perhatian satu bidang saja ya, satu leading sektor saja, tapi ini memang membutuhkan tanggung jawab bersama ya, baik orang tua, keluarga, masyarakat, bahkan negara sekalipun gitu ya Bu Hen ya. Jadi kalau bicara tentang data, saya kan sudah sering sekali ditanya bagaimana data kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Saya selalu bilang kalau dilihat angka tahun ini menurun Mbak Tata, tapi saya nggak mau bilang alhamdulillah Mbak Tata. Kenapa, Bu, ya? Karena gini, ini seperti fenomena gunung es. Apakah betul datanya menurun atau justru ada yang tidak lapor? Oh iya, ada yang nge-keep masalahnya itu Iya, tadi. nah, ya. itu kan bisa juga menurun, cuma kualitas menurunnya ini kasusnya berat-berat semua. Iya, Itu jadi jadi masalah. kalau misalnya ditanya kayak Mbak Tata tadi langsung Iya, selalu alhamdulillah, langsung ya, bilang saya alhamdulillah. Saya bersyukur. tidak pernah Iya, iya. mau gitu bilang alhamdulillah. Karena kita tidak tahu apakah memang betul datanya seperti ini atau justru memang ternyata banyak yang tidak lapor. Begitupun dengan ketika data laporan yang kita terima itu tinggi. Saya tidak mau orang-orang atau masyarakat menganggap bahwa fungsi pemerintah ini di mana nih terkait perlindungan. Enggak, justru mungkin karena keberanian para korban untuk lapor berakibat bahwa jadi datanya itu tinggi gitu Mbak Tata. Jadi kalau ditanya data saya nggak pernah. Dilema ya Bu ya jadinya ya. Iya, jadi Oke. semuanya tinggi. Mungkin tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan itu tinggi. Ketika rendah, jangan-jangan ini ada yang nggak lapor Iya, gitu. jangan-jangan banyak justru Yang banyak nge-keep. masalah, banyak Iya. yang nge-keep gitu ya Bu. Nah ini juga menjadi aduh Tuh bingung kan. ya Bu ya. Mbak Tata kalau diajakin ngomong ini Aduh, ini memang ngeri-ngeri sedap gitu loh Bu sebenarnya, tapi nggak ada yang sedap sih sebenarnya, ngeri-ngeri aja ngeri. gitu. Untuk kasus yang terjadi yang menimpa pada anak-anak, karena memang kita tahu kan mereka ini kan generasi yang meneruskan kita ya, tapi malah kok terlalu banyak malah masalah yang menimpa sama mereka ini. Bahkan mereka ini korban begitu ya Bu ya, korban masalah Rugi gitu. kita kalau Iya, nggak ngurusin rugi anak gitu ya, Bu. Iya, benar Pak, rugi kita ya. Iya, Oke. kenapa? Karena ini aset negara, bukan hanya minyak bumi. Iya. Anak ini Masa kalau depan, seandainya- Masa Mbak. depan. Masa depan. Iya, 30% penduduk di Sumatera di Indonesia ini adalah anak-anak. Ya seperti kan sebelah kita uraikan dulu beberapa tahun yang lalu. Kita sama Malaysia cuma 72 juta itu kalah Bu prestasi. Iya. Terus terang, kita 1 tahun bisa umpamanya 100, mereka bisa 300 berprestasi. Nah ternyata apa? Ya itu tadi keadaan kita, situasi kita. Nah bagaimana orang tua ini jangan sampai cuma mau cari duit, kumpulkan duit, kasih anak, dan jangan cuek, cuman yang juga mohon maaf yang hidupnya susah, yang ke bawah jangan hanya cuek, tidak memikirkan yang penting anak hidup makan, jangan. Tapi pemenuhan kita harus tahu. pemenuhan hak bukan Ya. hanya materi ya Pak. Ya, bukan. Ya, sudah terbukti banyak sekali anak-anak yang dulu yang hidupnya susah ternyata jadi jenderal, jadi menteri, jadi apa. Yang bangga siapa? Orang tua. Orang Orang tua, tuanya, ya. orang lingkungannya juga. Dan apa yang ada seperti Sumatera Selatan, katakanlah saya bicara sejak tahun beberapa 20 tahun ini baru banyak yang menjadi orang yang menjadi mempunyai pangkat yang tinggi dan segala macam. Terus terang kami mengikuti zaman itu dulu. Zaman Orde Baru mana ada, jarang sekali orang Sumatera Selatan. Nah, ini ada satu kebanggaan bagi kita. Artinya kita yang dari awalnya dari Sriwijaya yang juga memang memerintah Indonesia ini mungkin bisa suatu saat akan ada muncul anak-anak kita yang potensi masih meneliti darah DNA daripada pemimpin-pemimpin dari Harus zaman ya dulu. Pak ya, harus Iya. ada. Harus. Nah ini yang jadi kadang-kadang ya kita bicaranya seperti macam ego ya terhadap ini kalau dalam bicara perlindungan anak. Dulu kami sempat dibully juga, diejek, apa sih perlindungan anak, apa sih ngurusin anak, apa sih kita bukan ini, tapi mereka nggak tahu. Setelah merasapi di sana Bu, terus terang, saya tadi melihat di lampu merah 2 anak jual Tisu. tisu. Jadi kita sedih ya. Bagaimana hari ini hari anak internasional, saya foto tadi, mereka masih jualan itu. Paksa saya.
Walaupun memang dinas sosial melarang untuk memberi, tapi saya tahu mereka butuh uang pada saat itu. Ingat, itulah yang jadi kepentingan kita bersama, bagaimana kita bisa untuk menciptakan bahwa anak di Sumatera Selatan terutama Bu, bersama-sama kita bangkit. Bagaimana saya ingin sekali anak di Sumatera Selatan ini akan lebih maju lagi, lebih dipandang daripada sekarang. Jadi jangan cuma hanya egosentris saja memajukan, oh saya punya LSM ini, saya punya organisasi ini. Ya, ini terjadi loh Bu, ini terjadi. Menunjukkan data seperti Ibu bilang tadi. Saya sudah sering di counter dulu di RRI, sudah sering di counter juga. Oh tidak Pak, ini begini, padahal kita juga tahu bagaimana beratnya. Mereka tidak tahu duduk di pemerintah ini setengah mati membagi yang namanya kue itu untuk dapat memproporsikan. Belum lagi kue ini habis, sudah dikejar lagi sama yang lain, dimasukin surat, dituduh ini, dituduh itu. Saya juga pernah. Yang namanya memegang anggaran itu sulit. Bagaimana ingin mensejahterakan? Pak Adi Kenapa? Curhat, Pak, ya. Belum maju. Karena kita belum maju. Nah, ya, demikian kira-kira Mbak. Iya, baik. Iya. Itu kan dulu mungkin Pak. Sekarang masih. Masih Mbak Tata. Masih Mbak Tata. Iya, masih. Oke. Saya terkesima karena Bapak kayaknya curcol ya Pak ya. Iya. Itu sebenarnya curhatan saya, tapi udah yang nyampein Pak Adi ya. Bu Heni. Iya, Bu Heni tuh aduh banyak banget ya Bu tugasnya. Baik. Nah, ini karena waktu itu ya udah mau jam 9 Pak, nggak berasa ya. Nah, jadi kita harus akhiri perbincangan ini. Tapi sebelum diakhiri mungkin akan menjadi closing statement ya dari Bu Heni dan juga Pak Sangadi. Pak Sangadi dulu lah boleh. Bagi saya tidak pernah berubah dari tahun 2007 menyatakan bahwa untuk semua orang tua saya pesankan minta waktunya 5 menit saja satu hari untuk satu anaknya. Tolong perhatikan, baik luar maupun dalam. Ya, diperhatikan, ditanya dan 5 menit saja. Ya, yang artinya setiap anak dengan setiap hak. Kalian memang memiliki hak, tetapi kalian juga memiliki kewajiban. Kalian juga harus memiliki kontrol baik terhadap diri kalian sendiri, terhadap lingkungan dan terhadap masyarakat. Kalian harus memenuhi kewajiban kalian sebagai anak, bagian dari keluarga, sebagai bagian dari masyarakat, bagian dari dunia pendidikan dan dari bagian wilayah yang kalian tinggalin. Jadilah anak yang memiliki pendidikan yang baik, anak yang memiliki sopan santun, anak yang tahu akan cita-citanya akan menjadi apa, anak yang memiliki tujuan. Betul yang disampaikan Pak Adi tadi bahwa peran orang tua sangat penting, duduk bersama, ngobrol dengan anak, jadikan teman tapi tetap sebagai teman yang sesuai dengan batasan. Minta mereka menceritakan aktivitas mereka sehari-hari, komunikasi dengan guru, komunikasi dengan anggota keluarga, dan komunikasi juga dengan lingkungan sekitar untuk kita mengetahui bagaimana sebenarnya anak-anak kita sekarang. Itu aja Mbak Tata. Baik, terima kasih banyak Bu Eni dan juga Pak Sangadi udah hadir di Pro1. Dan memang pembentukan karakter anak ya dan pengasuhan keluarga memang menjadi titik awal perjalanan hidup seorang anak. Oleh karena itu memang pendengar untuk memenuhi hak anak ini nggak bisa hanya mengandalkan satu sektor ya, tapi juga harus kerjasama lintas sektor karena memang persoalan anak ini menjadi tanggung jawab bersama ya. Demikian dialog kita pagi hari ini untuk Hari Anak Sedunia, untuk setiap anak setiap hak. Selamat Hari Anak Sedunia ya, yang jatuh pada tanggal 20 November setiap tahunnya kita peringati. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pendengar, Anda sudah bergabung bersama kami di 0711369977 dan juga 082179279090 ya. Selanjutnya kami akan sampaikan informasi-informasi lainnya masih di Pro1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Jadi mohon maaf Pak, jadi mau sekali sampaikan bukan pure bahwa membela anak harus begini, tidak. Anak juga dapat dipersalahkan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 ya, SPPA itu, bahwa mereka bisa jadi tersangka, bisa jadi terhukum dan mereka bisa diperiksa walaupun berusia 12 tahun. Nah, itu demikian. Oke, Bu Heni silakan. Jadi terima kasih Pak Rehan. Kekhawatiran Pak Rehan ini sebenarnya kekhawatiran kita semua Pak, khususnya kami dari Dinas PPA harus berada di tengah.
sudah banyak baik kita lihat di televisi, di media sosial dan lain sebagainya, bagaimana anak-anak sekarang sudah kebablasan Iya. ketika menyampaikan haknya, mulai dari melakukan membentak, melakukan kekerasan terhadap guru-guru yang memang dampaknya sekarang sepertinya guru akhirnya ya sudah, saya tidak peduli, terserah kalau kalian mau berbuat seperti apa gitu. Iya. Saya kerjakan apa yang menjadi tugas saya, selebihnya silahkan kalian yang memutuskan. Jadi balik lagi pentingnya komunikasi antara orang tua dengan guru atau tenaga pendidik. Kalau biasanya di kelas ada wali kelas kan. Iya. Nah, untuk saya pun Mbak Tata punya anak nih Iya. yang masih sekolah SD dan TK. Bagaimana saya rajin berkomunikasi dengan guru, bagaimana saya perlu tahu bagaimana apa yang dilakukan anak-anak saya selama di sekolah, bagaimana tingkah lakunya terhadap guru ataupun terhadap teman. Dari situ dengan seringnya berkomunikasi kita sudah tahu nih, kita ada warning kalau Iya. memang anak kita sudah mulai berkata tidak baik, berkata kasar. Iya. Dari situ kita sudah mulai warning. Nah, ketika di rumah peran kita sebagai orang tua ya harus kita ambil, menyampaikan terhadap anak-anak bahwa hak kalian memang ada, tetapi ada juga batasan-batasan yang harus menjadi batasan-batasan yang harus kalian tepati gitu. Nah, bahwa boleh menyampaikan hak, tapi tetap dengan kata-kata yang santun. Iya. Kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak-anak, terhadap orang tua itu bagaimanapun posisinya itu tidak dibenarkan gitu. Nah, jadi kalau dari awal kita sudah menyampaikan batasan-batasan terhadap anak-anak kita, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, satu lagi Mbak Tata, Iya. kebebasan terhadap penggunaan gadget itu tadi, bagaimana mereka dengan mudahnya mengakses baik itu YouTube atau apapun itu bentuknya, yang kemudian ada juga yang anak-anak membuat grup. Iya. Iya. Bahkan lebih canggih mereka ya Bu ya dari kita. Iya, membuat grup, kemudian bagaimana mereka diberi kebebasan di luar dari jam sekolah ya. Iya. Nah, makanya kita sebagai orang tua perlu memenuhi atau memiliki aturan terhadap anak-anak bahwa setelah jam sekolah apakah mereka harus pulang atau tidak, atau dibebaskan. Nah, itu harus kita sebagai orang tua harus menetapkan dari awal gitu. Kemudian jam malam ya Pak Adi, itu kan kalau memang orang tua misalnya kalian tidak boleh keluar di atas jam 8 malam misal, itu kan jam 8 malam saya tahunya kalian sudah harus di rumah. Itu insya Allah yang hal-hal yang seperti tawuran atau kumpul-kumpul yang di tengah malam itu tuh nggak ada gitu. Bisa ditekan. Iya, bisa ditekan. Nah, kita kan tidak boleh di mana ini posisi aparat penegak hukum di mana nih ketika anak-anak tawuran lah. Kalau memang kita dari awal dari dalam rumah kita sudah bisa membatasi, kalau misalnya kita sudah membiarkan ya jumlah aparat penegak hukum dengan jumlah penduduk ini udah nggak sebanding, Mbak Tata. Jadi kita mulai dari rumah lah kita sudah mulai melakukan pengawasan. Oke. Sudah ada pendengar kembali yang bergabung. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Ana di Prabu Muli. Iya. Oke, silakan Om Ana, kita bersama. Terima kasih Mbak Tata. Iya, ada Ibu Heni Kebetulan nih. hari ini hari sama anak Pak ya. Adi. Iya, Hari Anak Internasional. Iya. Ya bolehlah diucapkan sedikit ya. Selamat untuk anak-anak lah ya di Hari Anak Internasional ini. Semoga anak-anak zaman dini ya. Jadi anak yang baik, yang sehat, yang berguna bagi bangsa dan negara nantinya. Benar-benar untuk mempertahankan Indonesia ini. Terputus. Mohon maaf banget Oma, silakan Oma dicoba lagi atau enggak bisa WhatsApp langsung ya di 082179279090 ya. Oke, kita coba lagi. Halo. Aduh, kenapa nggak putus Mbak Tata ya? Iya, nggak tahu Tata kenapa Oma. Ya udah Sering sekarang terjadi seperti ini. Nah, iya udah antisipasi Iyalah, biar kita nggak lanjutkan putus. boleh ya? Iya boleh, silakan. Iyalah, dipersingkat aja nanti putus lagi gitu. Silakan Oma. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, Waalaikumsalam. para narasumber yang ada di studio. Salam sehat ya Bu ya, Salam Pak. sehat. Sehat. Iya, kalau menurut Oma ya, di zaman sekarang ini
semuanya kayaknya sudah teknologi canggih gitu ya. Ya. Jadi menurut Ibu dan Bapak, sebenarnya HP itu penting nggak sih diberikan untuk anak sebagai media gitu, sebagai alat gitu ya? Iya. Karena saya lihat ya, anak-anak di zaman sekarang SD aja kalau ditanya gitu, nak 3 kali 2 berapa? Dibuka dulu itu apa? HP. Pakai kalkulator ya. Kalkulator. Iya, iya. Ya, itu satu. Apakah mendukung HP itu untuk kecerdasan anak? Oke. Terus kedua, kalau ditanya, pula ini di mana? HP. Oke. Ya semuanya dengan HP. Berarti tidak ada lagi dari otak gitu ya. Iya. Kalau kita zaman dulu sekolah itu ya, perkalian itu harus hafal di luar kepala dari 1 kali 1 sampai dengan 10 kali 10 itu di luar kepala. Kalau enggak habis kuku dipukul sama guru gitu. Ya. Iya, dan kedua lagi, kayaknya dari HP inilah ya, karena anak-anak menontonnya, jadi inspirasi dirinya untuk berbuat yang tidak baik, yaitu kayak dibully lah, ya, kekerasan lah, karena mereka selalu menonton itu gitu. Bagaimana sih menurut Ibu dan Bapak gitu? Apa penting itu HP itu diberikan untuk anak-anak sekolah, baik itu TK, SD, SMP, dan SMA? Oke. Terima kasih Bapak, terima kasih Bu, terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Ana ya sudah bergabung bersama kami. Penting apa sih menurut Bu Heni sama Pak Sangadi handphone diberikan kepada anak? Penting ya, tapi pasti akan ada tapinya ya. Ada tapinya. Iya. Jadi untuk keluarga yang pemula, ini kan sebenarnya kita kalau berbicara sudah kasep nih Bu, diberikan kepada anak yang memang cuma untuk apa ya? Wah, ini anak saya punya HP, keluarga saya begini, jadi menunjukkan kehedonisan. Tapi sebenarnya kita bicara perlindungan anak, artinya berbicara tiap tahun ke tahun. Karena tiap tahun itu ada anak yang besar, ada yang remaja, dan ada yang dewasa. Terus ada juga yang berkeluarga. Nah, untuk yang berkeluarga saat ini, siapapun yang anaknya sudah mulai memasuki usia 10 tahun ataupun apa, mulailah dibimbing untuk memberikan HP ini. Kita akan lihat dari klaster pada rumah tangga, Bu. Jadi kalau kita lihat, ada rumah tangga yang memang benar-benar seperti kita sebut tadi, yang bisa menjewer anaknya, bisa mendisiplinkan anaknya, dan mereka tidak untuk dapat keluar rumah, tidak patuh untuk menggunakan HP ataupun gadget Android yang lain ya. Tapi ada keluarga yang cuek. Nah, klaster keluarga yang begini ini, yang dia cukup mapan tapi dia tidak begitu banyak perhatian dengan keluarga yang sibuk dengan dunia di luar, ataupun mereka dengan sibuk dengan dunia sendiri. Udah selesai gitu ya Pak. Selesai. Nah, ini klaster inilah yang menjadi, belum lagi berbicara klaster yang paling bawah. Yang paling bawah yang mohon maaf semuanya kekurangan, semuanya apa, tapi anak-anaknya harus memiliki mendapatkan HP dan juga menggunakan demikian, dan juga tidak terkontrolnya. Contoh beberapa daripada kejadian tawuran itu, motor mohon maaf kendaraan masih kredit, orang tuanya udah dipakai bekerja. Nah, ini kan jadi menjadi peranan kita semua ini, berkaitan dengan dinas sosial, dengan adanya PPPA, dengan adanya semua, termasuk yang melakukan seperti penyuluhan KB, penyuluhan apa itu sebenarnya bisa dapat difungsikan untuk dapat mana anak rumah tangga. Karena kalau sudah kasep seperti kita bicara kemarin Mbak Tata ke belakang, susah Bu. Anak-anak ini nggak bisa makan, kita yang dilawan ya, terus terang. Nah ini, jadi artinya peran kontrol. Terus kalau sudah demikian bagaimana? Ya itu tadi, memang patroli cyber sangat diperlukan. Karena saya juga mengkhawatirkan dengan banyaknya adanya judi online Bu. Judi online ini sudah gampang sekali, dan saya mengikuti itu dengan uang 500 rupiah saja sudah bisa sekarang, dengan adanya nomor sekian ini begini, dan ini benar-benar kita lihat sendiri. Nah ini bagaimana, dan ini sudah dilakukan oleh anak-anak pasti pegang uang. Sekarang paling kecil uang jajan 10.000 loh. Saya tahu ini rata-rata hampir SD itu, kalau nggak 10.000 nggak ada lagi. Karena PMP aja sudah 2.000. Nah itu. Jadi kalau kita lihat di situasi kita Sumatera Selatan begini, bagaimana kita sekarang kan mumpung ada apalah dinas PPPA, saya akan berbicara ini bagaimana Bu kita akan jatuhkan dengan semacam satgas untuk dapat bersama-sama Bu ya, dari RT seluruh Sumatera Selatan ini. Tapi jangan dikaitkan dengan pemilu loh Bu, ini kita tidak ada urusan ini. Jadi dalam arti kata, supaya kita akan menyatakan bahwa masa sih kita tidak bisa mengatasi anak-anak yang tawuran ini, masa sih kita tidak bisa mengatasi anak-anak yang kebut-kebutan ini, dan untuk dapat mengurangi mereka ini. Tapi kalau peran serta daripada RT, RW maupun lurah maupun kepala desa itu berfungsi, saya yakin bisa.
PPPA yang dinas hanya cuma UPTD yang terkecil, saya yakin bisa. Tapi koordinasinya memang harus dibantu. Saya mohon juga dengan Pak Gubernur, kalau bisa kita akan menghadap ke mereka bahwa bagaimana bisa menurunkan kejadian. Karena begini, yang tidak pernah terpedulikan bahwa 30% anak yang ada di dunia ini, ada termasuk di Sumatera Selatan, itu adalah bagian daripada kehidupan masyarakat. Di mana ada orang dewasa pasti ada anak-anak. Di mana ada kejadian pasti ada anak-anak. Dan kunci daripada semua itu adalah kuncinya anak-anak. Banyak sekali kasus terungkap oleh anak-anak, Bu, sejak dibukanya undang-undang ini. Kalau dulu mana mungkin terungkap, anak-anak boleh ngomong, keluar, pergi, segala macam, tidak pernah dengar. Nah ini, mungkin inilah yang menjadi ini kita. Bu Heni, ada yang mau ditanggapi nih Bu Heni? Terima kasih Oma Ana. Oma Ana ini termasuk berarti pemerhati juga ya, pemerhati anak-anak. Jadi memang betul ketika kita bicara penting atau tidaknya anak-anak diberikan gadget ini seperti yang Pak Adi sampaikan tadi, dua sisi mata pisau. Di satu sisi mereka bisa mendapatkan manfaat luar biasa, di satu sisi lagi mereka juga bisa mendapatkan efek negatif yang luar biasa juga. Nah sekali lagi yang saya tidak bosan-bosan menyampaikan adalah pengawasan terhadap penggunaan gadget itu sendiri, dibatasi misalnya 1 jam mungkin. Kemudian juga kita kan ada beberapa yang bisa kita kunci yang mereka tidak bisa akses gitu kan. Nah terkait dengan judi online yang Pak Adi sampaikan, itu juga menjadi salah satu concern kita. Ada di salah satu kabupaten ada anak yang ternyata sudah memiliki hutang yang sangat banyak terkait dengan judi online. Nah, itu usia berapa Bu? Anak SMA. SMA. Kalau tidak salah kelas 1 atau kelas 2. Jadi kita juga sudah menjalin komunikasi dengan OJK. Kita akan memberikan semacam edukasi terhadap anak-anak SMA terkait dengan bahaya judi online itu sendiri, dan seharusnya memang mereka tidak bisa mengakses itu. Tadi Pak Adi sampaikan juga peran pemerintah untuk apa tadi Pak, cyber ya, cyber IT ya Pak ya, patroli cyber terhadap judi-judi online yang ternyata sangat mudah sekali diakses oleh anak-anak. Jadi Oma Ana, terima kasih. Kami harapkan terus menjadi pemerhati anak-anak, tetapi tidak hanya menjadi pemerhati, tetapi juga menjadi corong penerus informasi dari pemerintah, apa saja yang harus disampaikan kepada anak-anak, apa yang memang menjadi hak mereka, tetapi juga dengan batasan-batasan dan kontrol yang tinggi dari orang tua. Gitu. Baiklah. Nah, sudah ada pendengar kembali yang bergabung. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan lagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bapak siapa, di mana Pak? Saya dari Tanah Parahyangan, Bandung Timur. Oh, Pak Irwan ya. Waduh, masa Mbak Tata lupa. Maklum lah Pak. Silakan Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Terima kasih sudah streaming. Assalamualaikum Ibu Bapak narasumber yang saya hormati. Waalaikumsalam. Ya, menanggapi tentang masa sepintas tentang masalah kenakalan remaja atau tawuran di pelajar. Di sini Pak, pertama selain pengaruh teknologi, mungkin di sini kalau boleh saya berpendapat di sini Pak. Mungkin kalau memang pendapat saya salah, mohon diluruskan lah. Beginilah. Jadi begini Pak, yang saya kesat matakan, kebanyakan itu yang tawuran pelajar itu datang dari orang-orang tua yang boleh dikatakan menengah ke atas, yang mampu lah seperti itu. Segala fasilitas kan ada di sini. Jadi kalau boleh saya berpendapat, kalau caranya mendidik anak, walaupun misalkan orang tuanya apapun juga keinginan anak pasti terpenuhi. Tapi secara dasar didik dengan yang kesederhanaan. Itulah seperti itu. Jadi ini saya berbicara dengan kenyataan lah di sini ada. Apapun orang tuanya dituruti. Sehingga kadang pulang malam, kadang tadi tawuran. Itulah ini saya berbicara dengan fakta yang nggak tahu kalau di Palembang. Ini berbicara fakta dengan di lingkungan saya sendiri. Jadi kalau pendapat saya.
Ya terputus ya. Oke. Dicoba lagi mungkin nanti Pak Ahmad Irwan ya, atau boleh WhatsApp dulu aja di 0821 7927 9090 ya. Nampaknya memang ini terjadi gangguan teknis gitu ya. Saya bacakan dulu live chat yang ada di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya Bapak Ibu. Ada ibu atau Bapak Anggi nih ya. Pagi saya punya anak 2 orang, usianya 1,5 tahun dan 5 tahun. Saya biarkan main handphone tapi di timer setiap entah 1 detik apa 1 menit mati ya dalam 1 hari. Cuma boleh 3 kali pegang HP. Alhamdulillah sudah terbiasa, mereka mengerti, jadi tidak ada masalah. Oke, baiklah. Mungkin ini juga bisa dicontoh untuk Bapak Ibu lain yang di rumah ya Bu Heni ya. Oke, kita lanjutkan lagi perbincangan kita nih. Nah, mengenai di tengah kasus kekerasan seksual yang mungkin tidak pernah berjeda, bisa kita bilang seperti itu ya Bu ya, mulai dari yang berapa tahun sampai ke bahkan baru-baru ini pun ya, ada korban lagi, seorang mahasiswi juga yang usianya juga ini yang miris sekali ya. Nah itu kekerasan seksual ini kan harus memang kayak memang kita rem gitu ya Bu ya, sejak dini juga anak-anak harus disiapkan dan dibekali dengan pengetahuan yang cukup biar dia mampu mengenali dan mencegah kekerasan seksual yang berpotensi menimpanya. Nah jadi dari Dinas P3A sendiri ya Bu ya, untuk pencegahan anak dari kekerasan seksual ataupun juga dari korban bullying gitu ya Bu ya, untuk mungkin menjawab tantangan dari Bapak Ibu yang mungkin bertanya-tanya yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Heni, bahwa sebenarnya kalau ada masalah kayak gini tuh jangan takut untuk melapor gitu kan ya. Nah mungkin apakah memang kampanye-kampanye ini harus kita gaungkan terus gitu ya Bu ya, betul. karena memang kalau mendengar dari apa yang sudah kita bincangkan, nampaknya tidak cukup untuk kita berpuluh-puluh kali pun mereka masih akan bungkam dengan masalah-masalah yang terjadi gitu ya Bu ya. Nah menyasar kemana saja nih Bu sejauh ini dari Dinas PPA untuk terus mengedukasi ibu-ibu maupun mungkin kakak-kakaknya, karena kan seperti apa yang dibilang Pak Adi tadi, tidak cuma orang tua yang punya anak saja, saya pun termasuk yang mungkin lebih tua dari anak itu juga berhak atau punya empati dan simpati lah untuk melindungi anak-anak yang mungkin butuh bantuan kita, butuh perlindungan kita kan Bu, seperti itu. Okay. Jadi Mbak Tata, sekali lagi kita tidak bisa hanya mengharapkan peran pemerintah ya Pak ya. Kalau dari pemerintah provinsi melalui Dinas PPA itu sudah banyak sekali Mbak Tata yang kita lakukan. Contoh kemarin di peringatan Hari Anak di RRI, saya kan diminta menjadi narasumber. Nah di situ juga saya menyampaikan kepada anak-anak waktu PAUD ya kalau nggak salah, anak-anak PAUD. Di mana saat itu saya memberitahu atau mengedukasi kepada anak-anak itu apa saja loh yang boleh disentuh oleh orang selain orang tuanya, bahwa hanya yang di dalam pakaian itu tidak boleh, hanya orang tua. Orang tua pun kalau misalnya orang tua laki-laki pun harus atas izin, atas izin dia sendiri, anak itu sendiri, atau atas izin ibunya. Nah jadi kalau sedari dini dari awal mereka sudah diinformasikan, jadi ketika ada orang lain yang berusaha untuk menyentuh, dia sudah tahu bahwa itu tidak boleh. Jadi kita juga selain memberitahu, kita juga membiasakan kepada anak-anak itu untuk selalu bercerita kepada kita sebagai orang tuanya atau siapapun dalam anggota rumah tangga tersebut, bahwa ketika dia mengalami tindakan yang tidak berkenan untuk diri dia sendiri, seperti disentuh, dimarah atau dipukul oleh orang lain, dia harus menceritakan kepada kita. Jadi membiasakan anak-anak kita untuk menceritakan peristiwa atau kegiatan dia sehari-hari kepada orang lain. Dari situ kita sudah bisa mengetahui dari awal, sedini mungkin kita sudah tahu. Kemudian di Dinas PPA juga kita ada BKOW Mbak Tata, BKOW ada Dharma Wanita dan ada juga PKK, dan masing-masing organisasi perempuan itu memiliki kegiatan yang juga mengedukasi terhadap masyarakat, mengedukasi mulai dari tingkat PAUD, TK, kemudian organisasi-organisasi perempuan yang menjadi anggota di organisasi tersebut untuk mengedukasi lagi kepada masyarakat. Jadi edukasinya tidak hanya terbatas orang-orang yang ada di organisasi perempuan itu, tetapi juga
mereka memiliki kewajiban untuk menyampaikan lagi kepada masyarakat, minimal di keluarga terdekat mereka itu sudah sangat minimal, Pak Adi, Mbak Tata. Kemudian juga kita juga mengedukasi ke tingkat-tingkat sekolah, mulai dari anak-anak SMP, anak-anak SMA. Kalau bicara anak-anak SMA ini edukasinya tidak hanya tentang seksual, tetapi juga tentang bullying, kemudian juga tentang stunting untuk anak-anak perempuan, kemudian bahayanya pernikahan usia dini, gitu Mbak Tata. Jadi kompleks sekali sebenarnya yang dihadapi oleh maksudnya bukan dihadapi ya, kompleks sekali kegiatan yang harus dihandle oleh dinas PPA. Kita bicara mulai dari pencegahan, kemudian pemberdayaan, kita juga bicara tentang penanganan kasus-kasus terhadap perempuan dan anak-anak yang ada di Sumatera Selatan. Makanya Pak Adi selaku pemerhati anak, kemudian ada Pak Irwan juga, ada Oma Ana. Kami sangat butuh kepedulian dari masyarakat, mulai dari keluarga inti, lingkungan sekitar, aparat, mulai dari aparat terkecil di lingkungan masyarakat, RT, RW, lurah, camat, sampai ke dengan tingkat besar, bahwa terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak ini butuh peran kita semua. Gitu. Begitu nggak Pak Adi? Iya. Iya, seperti apa yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwa memang ini tidak bisa menjadi perhatian satu bidang saja ya, satu leading sektor saja, tapi ini memang membutuhkan tanggung jawab bersama ya, baik orang tua, keluarga, masyarakat, bahkan negara sekalipun gitu ya Bu Heni. Jadi kalau bicara tentang data, saya kan sudah sering sekali ditanya bagaimana data kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Saya selalu bilang kalau dilihat angka tahun ini menurun Mbak Tata, tapi saya nggak mau bilang alhamdulillah Mbak Tata. Kenapa, Bu, ya? Karena gini, ini seperti fenomena gunung es. Apakah betul datanya menurun atau justru ada yang tidak lapor? Oh iya, ada yang nge-keep masalahnya itu iya, tadi. Nah itu kan bisa juga menurun, cuma kualitas menurunnya ini kasusnya berat-berat semua. Iya, Itu jadi kalau misalnya ditanya kayak Mbak Tata tadi langsung selalu langsung ya, bilang alhamdulillah. Saya tidak pernah mau gitu bilang alhamdulillah. Karena kita tidak tahu apakah memang betul datanya seperti ini atau justru memang ternyata banyak yang tidak lapor. Begitupun dengan ketika data laporan yang kita terima itu tinggi. Saya tidak mau orang-orang atau masyarakat menganggap bahwa fungsi pemerintah ini di mana nih terkait perlindungan. Enggak, justru mungkin karena keberanian para korban untuk lapor berakibat bahwa jadi datanya itu tinggi gitu Mbak Tata. Jadi kalau ditanya data saya nggak pernah. Dilema ya Bu ya jadinya ya. Iya, jadi semuanya tinggi. Mungkin tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan itu tinggi, ketika rendah jangan-jangan ini ada yang nggak lapor gitu. Jangan-jangan banyak justru yang banyak masalah, banyak yang nge-keep gitu ya Bu. Nah ini juga menjadi bingung ya Bu ya. Mbak Tata kalau diajakin ngomong ini ini memang ngeri-ngeri sedap gitu loh Bu sebenarnya, tapi nggak ada yang sedap sih sebenarnya, ngeri-ngeri aja gitu. Untuk kasus yang terjadi yang menimpa pada anak-anak, karena memang kita tahu kan mereka ini kan generasi yang meneruskan kita ya, tapi malah kok terlalu banyak malah masalah yang menimpa sama mereka ini. Bahkan mereka ini korban begitu ya Bu ya, korban masalah rugi gitu. Kita, rugi gitu Bu. Iya benar Pak, rugi kita ya. Kenapa? Karena ini aset negara, bukan hanya minyak bumi. Ini masa depan. 30% penduduk di Sumatera di Indonesia ini adalah anak-anak. Ya seperti kan setelah kita uraikan dulu beberapa tahun yang lalu, kita sama Malaysia cuma 72 juta itu kalah Bu prestasi. Terus terang, kita 1 tahun bisa umpamanya 100, mereka bisa 300 berprestasi. Nah ternyata apa? Ya itu tadi keadaan kita, situasi kita. Nah bagaimana orang tua ini jangan sampai cuma mau cari duit, ngumpulkan duit, kasih anak, dan jangan cuek, cuman yang juga mohon maaf yang hidupnya susah, yang ke bawah jangan hanya cuek, tidak memikirkan yang penting anak hidup makan, jangan. Tapi pemenuhan hak bukan hanya materi ya Pak.
Ya sudah terbukti banyak sekali anak-anak yang dulu yang hidupnya susah ternyata jadi jenderal, jadi menteri, jadi apa. Yang bangga siapa? Orang tua. Orang Orang tua, tuanya, ya. orang lingkungannya juga. Dan apa yang ada seperti Sumatera Selatan katakanlah, saya bicara sejak tahun beberapa 20 tahun ini baru banyak yang menjadi orang yang menjadi apa namanya mempunyai pangkat yang tinggi dan segala macam. Terus terang kami mengikuti zaman itu dulu. Zaman Orde Baru mana ada, jarang sekali orang Sumatera Selatan. Nah, ini ada satu kebanggaan bagi kita. Artinya kita yang dari awalnya dari Sriwijaya yang dulu memang memerintah Indonesia ini mungkin bisa suatu saat akan ada muncul anak-anak kita yang potensi masih mentetesi darah DNA daripada pemimpin-pemimpin dari Harus zaman ya dulu. Pak ya, harus Iya. ada. Harus. Nah ini yang jadi kadang-kadang ya kita bicaranya seperti macam ego ya terhadap ini kalau dalam bicara perlindungan anak. Dulu kami sempat dibully juga, diejek, apa sih perlindungan anak, apa sih ngurusin anak, apa sih itu bukan ini, tapi mereka nggak tahu. Setelah merasapi di sana Bu, terus terang, saya tadi melihat di lampu merah 2 anak jual Tisu. tisu. Jadi kita sedih lihat bagaimana hari ini hari anak internasional, saya foto tadi, mereka masih jualan itu. Paksa saya. Walaupun memang dinas sosial melarang untuk memberi, tapi saya tahu mereka butuh uang pada saat itu. Ingat, itulah yang jadi kepentingan kita bersama bagaimana kita bisa untuk menciptakan bahwa anak di Sumatera Selatan terutama Bu, bersama-sama kita bangkit. Bagaimana saya ingin sekali anak di Sumatera Selatan ini bahkan lebih maju lagi, lebih dipandang daripada yang sekarang. Jadi jangan cuma hanya egosentris saja memajukan, saya punya LSM ini, saya punya ini, saya punya organisasi ini. Ya, ini terjadi loh Bu, ini terjadi. Menunjukkan data seperti Ibu bilang tadi. Saya sudah sering di counter dulu di RRI, sudah sering di counter juga. Oh tidak Pak, ini begini. Padahal kita juga tahu bagaimana beratnya. Mereka tidak tahu duduk di pemerintah ini setengah mati membagi yang namanya kue itu untuk dapat memproporsikan. Belum lagi kue ini habis, sudah dikejar lagi sama yang lain, dimasukin surat, dituduh ini, dituduh itu. Saya juga pernah. Yang namanya memegang anggaran itu sulit. Bagaimana ingin mesejahterakan? Pak Adi Kenapa? Curhat, Pak, ya. Adi curhat. Belum maju. Karena kita belum maju. Nah, Iya. ya, demikian kira-kira Mbak. Iya, Saya. baik. Iya. Itu kan dulu mungkin Pak. Sekarang masih. Masih Mbak Tata. Masih Mbak Tata. Iya, masih. Oke. Saya terkesima karena Bapak kayaknya curcol ya Pak ya. Iya. Iya. Itu sebenarnya curhatan saya, tapi Udah yang nyampein Pak Adi. diwakilkan Iya. ya Bu Heni. Iya. Iya, Bu Heni tuh aduh banyak banget ya Bu tugasnya. Baik. Nah, ini karena waktu itu ya udah mau jam 9 Pak, nggak berasa ya. Nah, jadi kita harus akhiri perbincangan ini. Tapi sebelum diakhiri mungkin akan menjadi closing statement ya dari Bu Heni dan juga Pak Sangadi. Pak Sangadi dulu lah boleh. Baik, bagi saya tidak pernah berubah dari tahun 2007 menyatakan bahwa untuk semua orang tua saya pesankan minta waktunya 5 menit saja satu hari untuk satu anaknya. Tolong perhatikan, Ngobrol, baik luar Pak. maupun dalam. Ya, Ngobrol. diperhatikan, ditanya dan 5 menit saja. Ya, yang artinya setiap anak dengan setiap hak. Kalian memang memiliki hak, tetapi kalian juga memiliki kewajiban, kalian juga harus memiliki kontrol baik terhadap diri kalian sendiri, terhadap lingkungan dan terhadap masyarakat. Kalian harus memenuhi kewajiban kalian sebagai anak, bagian dari keluarga, sebagai bagian dari masyarakat, bagian dari dunia pendidikan dan dari bagian wilayah yang kalian tinggali. Jadilah anak yang memiliki pendidikan yang baik, anak yang memiliki sopan santun, anak yang tahu akan cita-citanya akan menjadi apa, anak yang memiliki tujuan. Betul yang disampaikan Pak Adi tadi bahwa peran orang tua sangat penting, duduk bersama, ngobrol dengan anak, jadikan teman tapi tetap sebagai teman yang sesuai dengan batasan. Minta mereka menceritakan aktivitas mereka sehari-hari, komunikasi dengan guru, komunikasi dengan anggota keluarga, dan komunikasi juga dengan lingkungan sekitar untuk kita mengetahui bagaimana sebenarnya anak-anak kita sekarang. Itu aja Mbak Tata. Baik, terima kasih banyak Bu Eni dan juga Pak Sangadi udah hadir di Persatuan. Memang pembentukan karakter anak ya dan pengasuhan keluarga memang menjadi titik awal perjalanan hidup seorang anak. Oleh karena itu memang pendengar untuk memenuhi hak anak ini nggak bisa hanya mengandalkan satu sektor ya, tapi juga harus kerjasama lintas sektor karena memang persoalan anak ini menjadi tanggung jawab bersama ya. Demikian dialog kita pagi hari
hari ini untuk Hari Anak Sedunia, untuk setiap anak setiap hak. Selamat Hari Anak Sedunia ya, yang jatuh pada tanggal 20 November setiap tahunnya kita peringati. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pendengar, Anda sudah bergabung bersama kami di 0711369977 dan juga 082179279090 ya. Selanjutnya kami akan sampaikan informasi-informasi lainnya masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.